Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka meneliti, dan tentunya orang-orang yang meneliti ini adalah orang-orang yang serius dalam menempuh keilahian, menempuh Tuhan. Kemudian dipertanyakan kepada kita, dari tiap tahun menelitikah kita? Gimana? Dari tiap tahun kemanakah kita? Sedang apa kita? Ketika di malam kurburan bulan Ramadan. Nah, menyesal boleh ya? Tentunya jangan nyesal ya. Sampai tua kaya nenek jelok teliti. Gimana? Nah, dulu saya kan istiqamah, ketika dari kurkuran saya tahajud, kita sampai malam lebaran, Khatamil Quran, ketika kurkuran sampai selesai dan sebagainya lah, melakukan amal-amal ibadah. Itu bagus. Nah, yang saya bicarakan itu ibadah, bagus. Dasarnya dari ibadah. Kita kalau tidak beribadah saat kurkuran, ya menelitinya hanya sebatas teori, tidak sebatas keilmiahan. Di bumi ini dari masa ke masa, dari kenabian sampai kewalian ke kewalian dan sampai sekarang, pengaruh sifat di bumi dalam arti makhluknya, baik dari bangsa manusia, bangsa halus, bangsa hewan dan sebagainya, dari watak-watak yang dikembangkan, sifat-sifat yang dikembangkan, itu menghasilkan hasil pengaruh. Dan dari pengaruh ke pengaruh ini, kalau bentuknya, alirannya itu negatif, maka akan menimbulkan permasalahan ya. Di dunia kita saja yang namanya permasalahan, Masya Allah. Gimana? Masya Allah. Dari permasalahan terkecil sampai terbesar. Merilah bahasa. Kita tidak tahu permasalahan di dunia halus, di dunia hewan tidak tahu. Mengurus sampai bakal pecat rebutan wilayah ke cakar-cakaran ya. Urusannya kemana ya? Kucing rebutan wilayah. Wah ya perang. Apa maning di dunia halus? Artinya dari masalah ke masalah yang dibentuk oleh setiap individu di atas bumi ini menimbulkan mata rantai permasalahan. Mata rantai permasalahan ini dulu ya. Dulu ya. Nah, mata rantai permasalahan. Dari sekian mata rantai permasalahan, kalau kita mau tahu, kalau kita mau jelas, itu ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, termasuk oleh bangsa halus. Apa mana satwan gitu. Tidak bisa diselesaikan. Di dunia manusia, oke, banyak masalah yang bisa diselesaikan oleh manusia. Tapi ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Dengan ini, karena bumi itu diridhoi Allah untuk menjadi tempat insan kamil yang sedang berlomba. Setiap tahun akan diproses. Ya. Jadi zaman ini netralisir, dinetral. Artinya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh makhluk. Dengan itu diturunkanlah yang namanya malam kemuliaan.
dari dulu diteliti dan bahkan Rasulullah sendiri sudah mengucapkan tanggal kurangnya ganjil kan? Tanggal kurang ganjil. Walau alam ya. Apa bisanya ganjil? Ya nah, sing penting kita diusah banyak takut ini omongannya kan ya. Nabi jelas ya. Orang usah di permasalahan itu sudah jelas. Sudah kurang. Kita sebagai peneliti, kita sebagai hamba Allah, tentunya dari kurang ini harus dipahami. Kenapa terjadinya di malam-malam kurang? Jadi bulan aja menjelaskan. Bagi-bagi siapa paham, bagi-bagi siapa jelas, karena kepahaman ini, kejelasan ini akan mempengaruhi diri kita. Karena urusan basirah itu akan sesuai dengan apa yang ditanam. Apa yang ditanam di dalam roh. Ilmu apa yang dimasukkan di roh. Nanti basirah itu ke situ. Kita. Nanti ada energi pertama, dan ini sebelum masuk bulan Ramadan. Energi pertama ini dihasilkan dari umat Islam wabil khususnya yang merasa senang dan bangga menyambut bulan Ramadan. Jadi lamun sampean bangga, binongnya bangga, boleh bangga, ya. Loh, jangan dibangga. Nimbulnya apa? Energi. Dan tentunya meluas. Mana negara saja, mana wilayah saja. Dari rasa bangga inilah menimbulkan energi pertama. Dan Rasulullah sendiri sudah menyuruh kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan suasana hati yang gembira. Kita. Itu ada energi pertama. Tentunya ada perubahan di bumi karena rasa bangga dan senang menyambut bulan-bulan ibadah, bulan-bulan khusus. Nah, terus Menteri Agama pengumuman ya, kita senang sangat terawih ya, terawih ini, terawih ya, senang menimbulkan energi. Berlomba-lomba ibadah duduk di jalan baik, duduk di ginong baik, duduk di tombol baik, seluruh dunia. Bahkan spiritualis Buddha itu ilmu bis persatuan itu milik kuasa. Pertambahan energi hasil dari ibadah. Dan ketika malam 19, malam 20, puncak dari energi di bumi yang dihasilkan dari ibadahnya umat. Ini menghasilkan kesiapan. Apa ya? Kesiapan apakah? Kesiapan diturunkannya kan bagus endi Lailatul Qadar zaman sahabat atau zaman ini. Kira-kira anak pengen sama model model. Sampai dulu beli zaman sahabat. Di baru ya. Lagi menggelitik sekali pertanyaan. Mungkin permasalahan di bumi dari masa ke masa akan beda itu. Kalau urusan bumi itu luar biasa dan tentunya anugerah yang diturunkan oleh Allah untuk mengurusi permasalahan di bumi tersebut saat itu ya sesuai. Tidak.
dengan tangan. Zamannya sahabat kalau zaman kita akhirnya diwong. Akhirnya gini. Menembak. Nah, akhirnya bumi siap. Sudah timbul energi yang luar biasa dan itu siap menerima energi yang dari langit. Karena yang bisa mengurusi permasalahan di bumi yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia itu langit ya. Manusia juga anak sama Raja Manusia. Tentunya untuk saat ini karena kenabian dan kerasulan sudah ditutup jadi anak aja. Kalian itu raja-raja manusia, apabila khusus wali kutub tadi raja para wali kan dikepung-kepung sampean bakal tidak tunjul lah kan anak raja akan sampean begitu senang bisa nggak apapun dilanak anak raja yang lalu dia anak sudah artinya segala makhluk halus bentuk kayak macam ribuan yang ada di dua bumi anak jiwa satuan mengalas satuan yang bumi satuan tanda gerbang kita penting mata sama dengan raja-raja seluruh bumi bukan akan sejauh dari bumi raja-raja makhluk ini akan tunduk tunduk kepada siapa? Kepada penjaga bumi. Kepada penjaga bumi. Siapa penjaga bumi itu? Apa Raja Gondorwo? Kita. Apa Raja Korowijo? Duduk. Ketika zaman yang manusia digunakan, maka jadi penjaga bumi ya penuh. Nah, maka penjaga bumi ini diduduki dengan manusia. Penjaga bumi ini berapa divisi? 33 divisi. Permasalahan akut terbesar itu ada di 33 divisi yang memang harus dijaga. Dan 33 ini diisi oleh para insan kami. Nah, jadi pikiran Anda saya bawa ke sana. Kita. Karena kejadian malam anugerah ini berkenaan dengan itu juga. Gusti Allah si nentuake bengi apa malam kemuliaan di turut. Nah makanya pendidik siapa yang ini dia berharap mungkin mawon gimana nanti ada video pemerah. Nah ketika Allah ridho maka diturunkanlah malaikat Jibril dan pasukannya. Kita diturunkan malaikat Jibril. Kalau dari langit, dari makhluk, dari langit, itu pasti yang diturunkan adalah cahaya. Cahaya yang diridhoi Allah, cahaya yang diperintahkan oleh Allah untuk mengurus segala urusan yang ada di bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu atas izin Allah min kulli amr untuk mengurus segala urusan. Maka diturunkanlah kemuliaan tersebut. Berarti ada suatu kejadian di mana
yang sedang menuju ke bumi. Kok baru percaya Kang? Iya, karena langsung dipimpin oleh Raja Malaka, kan? Jibril alaihi. Berarti kalau kita musyahadah, berarti kalau kita makrifat di langit, di langit ramai. Dan ada satu tujuan khusus dari Allah untuk turun ke satu titik. Di mana titik? Lalu Tripenkah, Mars, Jupiter, ya, apa di mana? Ada di tingkatan orang, Merkurius dan Bulan, artinya planet-planetnya lain seperti apa? Terus bawa alam ini. Ini urusannya bumi. Dari tandanya ada kaget. Titik. Kita sekarang titiknya titik bumi. Itu diturunkan. Udah. Nah, turunnya ini, Masya Allah, di dunia kelangitan, zaman kita heboh dah. Wah, bumi diberkahi kan ya. Terus bangsa jin priben kan ya. Jadi Lailatul Qadar itu termasuk kampung bangsa jin ini kira-kira. Pernah ada di bangsa jin itu sampai? Ya, tentunya pada. Ini beda karena bulan sana. Sampai yang menantikan malah kemul. Jadi pada di luar sana lagi mengolah. Siapa ya? Mulai jelas akhirnya. Iya, baru sampai aja. Nah, sebelumnya itu para penjaga bumi, wali-wali Allah yang dikhususkan oleh Allah untuk bertugas menjaga 33 divisi penjagaan bumi sebelum Ramadan itu sudah bersembunyi. Kemana kalau dia bersembunyi? Satu tempat yang tidak artinya satu tempat yang sepi, yang jauh dari manusia. Beliau menyembah. Siapa sih kan orang-orang seperti itu bisa aja sendiri aja nampak. Moga itu golongan sampean untuk sakit ya. Ya. Terus makanya begini. Nah, sebelum Ramadan dia sudah masuk ke satu tempat yang dipilihnya untuk takarruf, agar ada suatu keberhasilan di bumi ketika umat Islam wabil khususnya melakukan ibadah. Sampai segini. Kemudian ketika Allah ridha, tentunya secara sil mungkin Gusti Allah bukan weruh. Ini golongannya hamba-hamba Gusti Allah kan ridha nih bukan weruh. Akhirnya terjadilah para 33 ini bergerak seruhannya untuk menyambut sebuah proses di mana itu diserahkan kepada manusia. Jadi disambutlah cahaya-cahaya dari al-malah. Apa dia? Para malaikat. Pengenalan itu juga takut dia mau gambar sampai. Iya. Malah pakai anak lari jadi nggak apa kayak. Para malaikat itu niki satu. Nah, satu gambaran di mana gambaran tersebut adalah gambaran-gambaran tentang khusus rohani, jadi susah untuk digambarkan.
Jadi malaikat ucap salam. Itu salam sandur. Dewa bumi. Salamun hiya akamat belail. Tahu deh. Sejahteralah malam itu sampai terbit. Sedurunge malaikat nurunkan anugerah sing Gusti Allah. Penjaga bumi akan menginstruksikan kepada seluruh raja, para makhluk per individu makhluk. Artinya dua terus bangsa halus dan sebagainya. Menginstruksikan untuk apa? Untuk berusaha agar apa yang diberikan Allah tersebut bisa terrealisasi bisa diterima bangsa. Nah, ini termasuk pula sampai sebenarnya. Ada manusia kan? Nah, ini syukur. Kemudian ada bahasa dari orang tua sapa sing belang bengi kubur. Anak sing pemahaman sampean mungkin ganjarannya lebih dari 1000. Lalu sampean oli berarti sampean ini ya belum ada kan sampean mana lah kira-kira. Nah, lalu makhluk-makhluk kang bumi kang di Peuru itu makhluk-makhluk si model apa? Makhluk-makhluk kang diridhoi Gusti Allah. Nah, tentunya kang pengikunku makhluk-kunku itu kan lakon ini ibadah. Ulah yakin sampeyan ki marani meneh ki. Temenan ki. Ya, kalau nyebrang jalannya di portal ya itu basirohnya apa yang dilihat oleh mata batin itu dalam skala bumi, bukan dalam skala alam. Ini umum. Berbeda dengan orang-orang yang sudah khusus sesuai dengan kadarnya lah. Nah, apa nanti yang diperlihatkan? Dan tentunya membawalah setiap individu tentu berbeda beda, tapi gambarannya tadi diturunkannya al-malak membawa berkah. Tentunya ada satu pemandangan indah tentang ribuan cahaya. Nah, membawa sesuatu yang diberikan oleh Allah untuk menyelesaikan permasalahan yang di bumi. Nah, kemudian ketika manusia melihat banyak cahaya turun ke bumi, kemudian ada sesuatu yang dipancarkan di bumi, dan ketika dipancarkannya di bumi ini terjadi sebuah proses, tentunya negatif akan keluar dari bumi, hasil dari satu tahun kita masalah yang tidak bisa diselesaikan apa?
para makhluk. Apa yang dipancarkan tersebut tentunya menimbulkan kejadian cara basiroh. Tentunya nanti berbeda-beda cara pandang sampean sesuai dengan kadar sampean. Di sini penting bumi ini dipancarkan cahaya kan kondisi langit. Jadi lama cara kampung apa kosong, apa gelombang apa asap apa bawa warna lah. Kita yang penting energi negatif dulu. Malaikat senang, manusia senang. Bangsa-bangsa makhluk kayak Allah gak senang hati. Ada rasa dari makhluk pengerat kayak maksudnya. Cici dinding bisa ngebeli. Wisata. Yo. Iblis senang beli kira-kira. Senang beli. Lah mau nanya enggak asli mengai pekal ya. Diberi mani. Kira-kira orang jadi gitu. Boleh baru langsung. Jadi saya ingatkan dalam skala lalu bagaimanakah mereka yang diperlihatkan itu? Nah ini harus kita bahas. Biku wong kang dalam keadaan sir. Wong kang dalam keadaan sir. Wong kang dalam keadaan sir itu apa sih kan? Wis ditandur ning jerone manusia. Apa wasiri min siri, sesuatu sing rahasia sing paling rahasia. Nah, sesuatu sing rahasia sing paling rahasia ini bisa muncul ketika apa? Ketika kita bilisan sirri, mengungkap dengan lisan apa? Siri. Apa itu lisan siri? Ya salah dihurufin wala syaur tanpa huruf dan suara kata suara suara rasa. Nah jadi uang kan waktu pengikut-ikut gede ini rasa kalau pengeran penimbang rasa lian 5 menit nambah gede ini manik nambah ninggalakan rasa gede ini mungkin lemah 10 menit gede ini rasa yang manik nambah gede sirek 15 menit manik nambah gede manik sir gede ini sir loh kan ditimbulakan kena manusia bagi khusus kita maka saat kuun gede sir itu mati pincer oleh sir apa? Nur karena ini gitu menung maka ketika sir majini sejera dari nur maka waktu kuun pangrungone nur pandingannya nur pangrungone nur ngerti boleh jelas boleh bukan rasa sing dominasi maka penbilangannya rasa pandingannya rasa pangrungone rasa tapi bapak semakin nur apa betul sampai emosi berarti dominannya apa? Nafsu bilangnya karena nafsu sepilah bagus ya Allah bakal sengit gimana? Jadi mengenai hukumnya karena ini urusannya Pasiro karena ini urusannya makrifat dalam skala bumi maka usahakan sampai kerja rasanya
Ambil. Kode rasanya artinya nambah. Dan para merasa nomor pengeran bisa jadi apa Pak? Ledakan segala rasa. Nikmatan yang segala rasa. Anggayuan yang segala rasa. Anggalian yang segala rasa. Aja merasakan saja. Aku terus tujuh pengeran. Iyalah. Nah, pikir kok jadi pengizin lu ini dan kasih sama kamu karena urusannya taha ya jadi bismillahirrahmanirrahim itu kita sir ya sir kita coba untuk zikir sir cuma sebelum zikir sir kita zikir ruh apa karena urusannya waruhu fi rohajib bril ada malaikat jadi kita zikir apa nah jadi kok ini sampai sejarah sampai ditutup kira sampai awal dikit ya beli pada sih mulai apa yang penting terus apakah rasanya mulai gede nikmat tentunya yang jikir rumah harus berhenti karena apa ketika nikmatnya rasa maka jikir itu hilang lebur sih karena rasa loh bakal sekali gede yang rasa karena apa hasrotul ahadiyah menghadirkan kesatuan diri Anda kepada Allah. Loh paham jadi Allah silakan berapa menit kalau sudah besar nanti lebur menjadi rasa dan kalau sudah menjadi sir atau rasa tersebut teruskan hadirkan rasa Anda kepada Allah gede mugi mawon sampai diparingi ridhoe Gusti Allah mugi mawon ing politik Gusti Allah yo pas likur sangat likur kan pribadi ya mangga nih umat tidak lokasi nih rumah saya kan mangga masalah bergibah kita perkenalan ya jadi kan ilmu pengetahuan ini satu ilmu yang terus ditanam di dalam diri kamu sampean baru itulah prosesnya